Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Tinisha Cendani Wijaya dari S1 Teknik Perkapalan Angkatan 2018 dengan NIM 210901181414003. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan serta memaparkan materi dari mata kuliah Sistem Transportasi Laut. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan bab mengenai pelayaran bongkar muat barang serta jasa naik turun penumpang di pelabuhan. Sebelumnya, perkenalkan saya Tinisha Jani Wijaya. Lalu ada teman saya Namira Anissa Aprilia, kemudian ada Nimas Ayu Sekarwangi, kemudian ada Rehan Tarik Syaflian, ada Iqbal Fahrudin, serta Rohmat Bagus Sucipto. Nah, langsung saja mari kita simak materi pelayanan bongkar muat barang serta pelayanan jasa naik turun penumpang. Nah, pertama pelayanan jasa bongkar muat barang pada pelabuhan. Sebelumnya, bongkar muat. Bongkar muat adalah kegiatan yang berkaitan erat mengenai bongkar muat suatu barang, baik dari ataupun menuju pelabuhan dengan alat-alat bantu yang menunjang kegiatan bongkar muat tersebut. Nah, pelayanan bongkar muat itu terdiri dari beberapa jasa, yakni ada jasa dermaga umum, jasa dermaga khusus, jasa lapangan, serta jasa gudang. Nah, dari jasa-jasa pelayanan bongkar muat tersebut tertera dan ditetapkan oleh peraturan undang-undang yang ada dan telah disetujui. Selanjutnya ada alur pelayaran barang pada pelabuhan, di mana alur ini menjelaskan skema mengenai barang-barang yang ada di kapal menuju konsumen. Nah, saya jelaskan ya. Untuk barang-barang pada kapal yang telah sampai di pelabuhan akan dibongkar muat oleh ABK maupun alat-alat penunjang bongkar muat seperti yang tertera pada gambar. Nah, kemudian akan tersampaikan menuju distribusi atau distributor. Nah, di sisi lain juga akan disimpan di gudang penumpukan, di mana di gudang penumpukan ini juga nantinya akan tersalurkan pada distributor. Nah, pada akhirnya pada distributor ini akan menyampaikan barang-barangnya kepada konsumen. Saya Rehan Tarek akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pelayanan yang ada di pelabuhan. Adapun layanan rupa-rupa merupakan jasa layanan yang menunjang kegiatan yang di pelabuhan. Hal tersebut meliputi jasa sewa alat-alat pelabuhan dan penyediaan listrik. Misalnya, pihak kapal barang menyewa kren untuk memindahkan barang, maka akan terkena biaya penyewaan kren. Lalu, untuk jenis-jenis pelayanan itu sendiri terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada jasa bongkar muat, yang kedua ada pelayanan dermaga, dan yang ketiga ada jasa penumpukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus jasa bongkar muat yang ada di pelabuhan. Siklus jasa bongkar muat yang ada di pelabuhan terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama ada stevedoring, lalu ada cargo dooring, dan yang terakhir ada receiving atau delivery. Stevedoring yakni kegiatan yang dilakukan sejak membongkar muat di palka kapal hingga melepas ganco atau kail di dermaga. Lalu, cargo dooring yakni menyusun barang sejak dari dermaga hingga ke gudang atau lapangan ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir ada receiving atau delivery, yakni pengerjaan penyerahan atau menerima barang dari gudang yang disalurkan ke alat angkut ataupun sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Rohmat Bagus Sucipto. Saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang bagian saya. Ada pelayanan dermaga. Pelayanan dermaga adalah pelayanan penanganan barang saat di dermaga. Tujuannya untuk mengatur kelancaran arus barang di dermaga itu sendiri. Kemudian ada jasa penumpukan. Apa sih jasa penumpukan itu? Jasa penumpukan yaitu pelayanan penumpukan barang di gudang sampai dengan dikeluarkannya dari tempat penumpukan untuk dimuat atau diserahkan kepada pemilik. Nah, guna dari jasa penumpukan itu apa? 1. Untuk menentukan ruang tempat penumpukan. Yang kedua, mengatur penggunaan dan ketertiban ruang penumpukan. Yang ketiga, yaitu untuk meneliti kebenaran jumlah koli, ukuran, kondisi kemasan dan jenis barang yang keluar atau masuk dan dari tempat penumpukan serta ukuran
barang yang dibongkar atau dimuat. Kemudian tujuan yang lain yaitu untuk memungut dan menerima sewa penumpukan dan uang dermaga sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk selanjutnya yaitu pelayanan kedatangan kapal di pelabuhan. Untuk proses pelayanan kedatangan kapal di pelabuhan ini secara garis besar dapat dilihat di gambar. Nah, ilustrasinya yaitu seperti ini. Ketika kapal masuk ke pelabuhan, maka kapal akan menerima jasa pandu masuk. Setelah itu kapal akan menerima jasa tambat, kemudian muatan akan dibongkar. Setelah selesai maka kapal akan menerima jasa pandu keluar. Nah, setelah sampai di luar pelabuhan, maka kapal dipersilakan untuk meninggalkan pelabuhan kembali. Nah, itu secara garis besarnya. Untuk secara lebih rincinya seperti ini. Misalkan ada kapal yang datang ke pelabuhan. Nah, kapal tidak diperbolehkan langsung masuk ke pelabuhan, tetapi kapal harus berlabuh dulu di luar pelabuhan. Lalu Syah Bandar akan memeriksa kelengkapan berkas dan kelengkapan dokumen. Apakah kapal ini layak laut atau tidak? Apakah kapal ini legal atau tidak? Seperti itu. Nah, sambil menunggu informasi apakah kapal ini bisa bersandar di dermaga atau tidak, maka kapal ini akan dikenai biaya labuh. Nah, setelah mendapat informasi bahwa boleh bersandar dan ada tempat yang kosong, maka kapal akan masuk ke pelabuhan. Tetapi mesin kapal harus mati. Tujuannya untuk apa? Itu untuk keselamatan. Karena semakin ke dermaga atau semakin masuk ke pelabuhan, maka laut akan semakin dangkal. Nah, pada saat proses masuknya kapal ke pelabuhan ini, maka akan dibantu oleh 2 kapal tunda yang berada di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, untuk masuknya ini akan dipandu. Itu orang yang membantu proses masuknya kapal ke pelabuhan ini dinamakan jasa pandu. Nah, setelah akan mendekati dermaga, maka posisi akan diambil alih oleh kapal kepil untuk membantu menambatkan kapal. Nah, setelah kapal ditambatkan, maka kapal akan dibongkar muat. Seperti itu. Setelah selesai pembongkaran muatan dan masuk kembali, maka kapal akan keluar dari pelabuhan. Pada saat proses keluar dari pelabuhan ini, kapal masih dalam kondisi mesin mati. Nah, untuk keluarnya ini akan dipandu lagi oleh kapal kepil, kemudian jasa pandu keluar, dan juga kapal tunda. Nah, di sini dikenakan biaya lagi, yaitu jasa kepil dan jasa pandu dan jasa tunda. Nah, setelah di luar pelabuhan, maka kapal dipersilakan untuk meninggalkan pelabuhan. Seperti itu. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Namir Anissa Aprilia. Saya dari kelompok 10 tentang materi pelayanan pelabuhan. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu tentang jasa yang dilakukan oleh pelabuhan. Jasa yang dilakukan oleh pelabuhan ada 5 macam, yaitu ada jasa labuh, jasa pandu, jasa tunda dan kupil, lalu jasa pelayanan air, dan jasa tambat. Di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu jasa labuh. Jasa labuh adalah jasa yang diberikan terhadap kapal agar dapat berlabuh dengan aman sambil menunggu pelayanan yang akan diberikan kepada kapal seperti docking, bongkar muat, pengurusan dokumen, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar menghindari kemungkinan bertabrakan dengan kapal lain yang sedang berlabuh. Lalu yang kedua, ada jasa pandu, yaitu jasa pemanduan kapal sewaktu memasuki alur pelayaran pelabuhan menuju dermaga maupun kolam pelabuhan. Tujuannya untuk menjaga keselamatan kapal, penumpang, dan muatannya ketika memasuki alur pelabuhan. Lalu yang ketiga, ada jasa tunda dan kepil. Jasa tunda dan kepil adalah jasa untuk mengikat dan melepaskan tali kapal yang akan bergerak dari satu dermaga ke dermaga lainnya, ya dengan selain dermaga yaitu dengan jembatan, pelampung, atau dolphin. Lalu yang keempat, ada jasa tambat. Jasa tambat adalah jasa yang diberikan pelabuhan kepada kapal agar dapat bertambat pada tambatan dengan aman dan dapat melakukan bongkar muat dengan lancar dan aman. Lalu yang kelima, ada jasa pelayanan air. Jasa pelayanan air adalah jasa yang diberikan untuk melakukan penyerahan air tawar kepada awak kapal yang ada di kapal.
untuk keperluan anak buah kapal. Lalu di Indonesia sendiri ada 5 perusahaan yang melayani bongkar muat kapal. Di sini saya akan menyebutkan 5, yaitu ada PT Pelindo, PT Delio Kargoli Indo, lalu PT Bokseng Indo, Persero Batam, dan Prima Nur Panurajuan. Masing-masing dari mereka melayani bongkar muat, tapi untuk kapal-kapal tertentu. Contohnya seperti PT Pelindo melayani bongkar muat untuk kapal kargo dan non-kontainer. Untuk Delio Kargoli Indo untuk pengiriman dan pengangkutan. Lalu Bokseng Indo untuk melayani logistik kapal. Lalu untuk Persero Batam itu melayani alur pengiriman dan bongkar muat. Lalu PT Prima Nur Parajuan melayani bongkar muat dan kargo. Sementara badan hukum yang bertanggung jawab atas kegiatan bongkar muat di Indonesia ialah APBMI atau kepanjangan dari Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat. Pelayanan jasa naik turun penumpang di pelabuhan terjadi akibat adanya terminal penumpang kapal laut. Terminal ialah titik di mana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem merupakan komponen penting dalam sistem transportasi. Terminal penumpang kapal laut adalah suatu wadah bagi aktivitas proses perpindahan penumpang dari satu subsistem angkutan ke subsistem angkutan lain yang berbeda karakteristiknya. Peraturan terminal penumpang wajib menyediakan adanya standar pelayaran meliputi: pertama, pelayanan keselamatan di terminal, antara lain informasi dan fasilitas keselamatan, informasi dan fasilitas kesehatan. Yang kedua, ada pelayanan keamanan ketertiban di terminal, antara lain ada fasilitas keamanan berupa ruang tunggu penumpang dan pengantar atau penjemput, naik turun penumpang dari dan ke kapal, pos dan petugas keamanan, peralatan dan pendukung keamanan. Yang ketiga, ada pelayanan kenyamanan di terminal, antara lain ada ruang tunggu gate atau koridor boarding, toilet, tempat ibadah, lampu penerangan, fasilitas kebersihan, fasilitas pengatur suhu, dan area merokok. Yang keempat, ada pelayanan keteraturan di terminal, antara lain ada informasi jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal, dan kemudahan mendapatkan tiket. Yang kelima, ada pelayanan kemudahan di terminal, antara lain ada informasi pelayanan informasi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal, informasi gangguan perjalanan kapal, informasi angkutan lanjutan, informasi fasilitas layanan penumpang, fasilitas kemudahan naik atau turunnya penumpang, tempat parkir, dan pelayanan penumpang. Yang keenam, ada pelayanan kesetaraan di terminal, antara lain ada fasilitas pelayanan difabel dan ruang ibu menyusui. Selanjutnya kita masuk ke materi alur keberangkatan penumpang menuju kapal. Secara garis besarnya, yang pertama kita lakukan adalah menuju ke loket pembelian tiket. Selanjutnya kita beli tiket di situ di loket ASDP atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Setelah kita membeli tiket dan memastikan jumlahnya sesuai dengan penumpang yang naik, selanjutnya kita menuju terminal penumpang. Di sana kita menunggu datangnya kapal. Setelah datangnya kapal, kita masuk ke kapal dan menuju ke ruangan khusus penumpang. Selanjutnya kapal berlayar dan tiba di tujuan, lalu penumpang dan kendaraan yang dinaiki
atau tidak dinaiki turun dari kapal. Itu secara garis besarnya. Namun secara pembagiannya menurut kendaraan yang dibawa, untuk kalian yang membawa kendaraan pribadi, alurnya adalah kendaraan pribadi masuk ke gerbang utama, menuju ke loket yang menjual tiket terpadu, yaitu tiket yang untuk kendaraan dan penumpang. Selanjutnya menunggu saat menyeberang bersama kendaraan, lalu naik kapal bersama kendaraannya. Untuk yang penumpang dan bersama kendaraan umum atau kita biasa naik bis, yang pertama kita lakukan adalah turun di terminal menuju koridor, selanjutnya melewati loket tanpa harus membayar, nanti tiket akan dibagikan, lalu menunggu seperti tadi, naik ke kapal melalui jalur yang disediakan. Selanjutnya petugas merobek karcis di pintu pemeriksaan, lalu kita naik kapal. Lalu untuk yang selanjutnya penumpang non kendaraan, yaitu masuk lewat gerbang utama menuju ke loket untuk membeli tiket, selanjutnya menunggu di ruang tunggu, naik ke kapal melalui jalur yang telah disediakan, lalu karcis dirobek oleh petugas, lalu naik kapal. Yang terakhir yaitu untuk non penumpang. Selanjutnya masuk ke gerbang utama, menuju ke loket, lalu masuk ke ruang tunggu. Setelah kita semua sampai di ruang kapal, perjalanan kapal telah sampai di tempat tujuan. Lalu bagaimana alur kedatangan penumpang dari kapal? Untuk penumpang yang tidak menaiki kendaraan, melalui gateway menuju ke ruang tunggu. Jika hendak naik angkutan umum, maka melalui jalur untuk ke angkutan umum, lalu keluar terminal. Untuk kalian yang menaiki kendaraan pribadi, langsung keluar bersama kendaraannya masing-masing. Untuk penumpang yang menaiki angkutan penumpang, keluar bersama angkutan yang dinaiki, contohnya naik bis. Sekian bagaimana materi alur pelayaran kedatangan penumpang dari kapal atau menuju kapal. Nah, seperti itu teman-teman, pemaparan mengenai pelayanan jasa bongkar muat barang serta pelayanan naik turunnya penumpang di kapal pada pelabuhan. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga ilmunya dapat bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf atas kekurangan dari materi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.